Oke, mari kita kupas tuntas salah satu terobosan yang paling fundamental dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU-KUHP yang sebentar lagi akan berlaku. Apa itu? Yaitu mekanisme pengakuan bersalah atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai plea bargaining. Nah, ini adalah sebuah perubahan prosedural yang, jujur aja, wajib dipahami oleh setiap praktisi hukum di Indonesia. Yuk, kita langsung ke intinya aja. Mekanisme baru ini dirancang untuk satu tujuan yang sangat strategis, yaitu menciptakan sebuah jalur penyelesaian perkara pidana yang jauh lebih efisien. Tujuannya apa? Ya untuk mempercepat proses peradilan, tapi tentunya tanpa mengorbankan esensi dari keadilan itu sendiri. Pembahasan kita kali ini akan terbagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari dasar pemikirannya, lalu kita bedah perbedaan fundamental antara hukum acara dan hukum material, kita lihat apa aja syarat-syaratnya, gimana alur prosesnya, sampai nanti ada 2 kemungkinan hasil akhirnya. Oke, pertama-tama, mari kita coba pahami dulu. Kenapa sih mekanisme ini sampai perlu diperkenalkan? Ini bukan sekedar inovasi biasa ya, tapi ini adalah sebuah respon langsung terhadap tantangan klasik dalam sistem peradilan kita. Tantangan apa itu? Ya, volume perkara yang luar biasa besar dan tuntutan penyelesaian yang harus serba cepat. Landasan hukumnya sendiri sebetulnya sangat jelas. Tujuannya adalah untuk menegakkan asas peradilan yang efisien, atau yang sering kita dengar sebagai peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan beban perkara yang terus menumpuk di pengadilan, mekanisme pengakuan bersalah ini diposisikan sebagai salah satu instrumen kunci untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, terutama bagi kita para praktisi. Memahami perbedaan fungsi antara KUHP sebagai hukum acara dan KUHP sebagai hukum material itu adalah kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk bisa mengaplikasikan mekanisme ini dengan benar. Dua hal ini sama sekali nggak bisa dicampur adukan. Poin utamanya begini. RUU KUHP itu menyediakan prosedur atau tata caranya. Jadi, KUHP ini menjawab pertanyaan bagaimana proses pengakuan bersalah ini harus dijalankan. Di sisi lain, KUHP yang baru itu menyediakan parameter substantifnya. KUHP menjawab pertanyaan apa saja sih tindak pidana yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam prosedur ini. Jadi, biar lebih jelas, KUHP itu adalah hukum formil kita. Ibaratnya, ini adalah rulebook atau kerangka kerja prosedural yang mengatur seluruh alur penanganan perkara pidana, dari awal banget sampai akhir. Fokusnya murni pada proses, pada caranya. Sementara itu, KUHP adalah hukum material kita. Fungsinya adalah sebagai referensi substantif. Jadi, untuk menentukan apakah sebuah kasus itu layak masuk jalur pengakuan bersalah yang ada di KUHP, kita wajib harus merujuk ke KUHP dulu untuk melihat apa sih ancaman pidana dari delik yang didakwakan. Oke, mari kita lihat lebih dalam lagi, gimana kedua kitab undang-undang ini berinteraksi secara konkret. Nah, disinilah kita akan membedah bagaimana parameter yang ada di dalam KUHP menjadi penentu kelayakan untuk bisa menggunakan mekanisme prosedural yang ada di dalam KUHP. Pasal 78 RUU KUHP secara eksplisit banget menetapkan ambang batasnya. Apa saja itu? Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori 5. Nah, coba perhatikan. Istilah denda kategori 5 itu adalah sebuah konsep yang definisinya bersumber dari KUHP baru loh, bukan dari KUHP. Disinilah letak koneksi krusial antara keduanya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kelayakan itu dinilai berdasarkan ancaman hukuman maksimal dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, bukan berdasarkan prediksi kita soal putusan akhirnya nanti. Artinya apa? Artinya jalur ini memang dirancang khusus untuk delik-delik yang tergolong ringan secara substantif. Nah, setelah kita tahu syarat kelayakannya terpenuhi, pertanyaannya, gimana alur proseduralnya berjalan sesuai dengan RUU KUHP? Yuk kita bedah prosesnya tahap demi tahap. Alurnya ini sangat spesifik ya. Jadi prosesnya dimulai dengan adanya sebuah kesepakatan tertulis, yang kemudian diajukan dalam sebuah sidang khusus yang dipimpin oleh hakim tunggal. Penting untuk diingat, sidang ini berlangsung sebelum pemeriksaan pokok perkara. Di sidang inilah hakim akan menilai keabsahan dan sifat sukarela dari kesepakatan tersebut. Kalau disetujui, barulah perkara akan dilanjutkan melalui jalur cepat yang disebut pemeriksaan singkat, sebagaimana diatur dalam pasal 199 RUU KUHP. Di akhir sidang khusus tadi, hakim akan memberikan penetapan. Nah, keputusan hakim inilah yang akan menentukan apakah kasusnya selesai di jalur cepat atau harus kembali ke jalur konvensional. Kalau kesepakatannya diterima, hakim akan langsung menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan isi dari kesepakatan tersebut. Simple.
Proses peradilan untuk kasus ini pun selesai dengan cepat dan efisien. Sebaliknya, gimana kalau hakim menolak? Misalnya karena ada indikasi paksaan atau mungkin ketidaksesuaian dengan hukum. Nah, kalau ditolak, maka berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses pemeriksaan biasa. Dan ini poin yang paling penting, pengakuan bersalah yang tadi sudah diajukan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang memberatkan terdakwa di sidang biasa. Jadi aman. Sebagai penutup, ada sebuah pertanyaan strategis nih buat kita renungkan bersama. Apakah inovasi prosedural ini benar-benar akan menjadi alat efisiensi yang efektif? Atau jangan-jangan justru akan membuka celah dan tantangan baru dalam praktik penuntutan dan pembelaan yang perlu kita antisipasi bersama saat nanti diimplementasikan? Ini yang perlu kita pikirkan.